Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Afinda Wahyu Pratiwi Putri. Kali ini saya akan mereview bagian 1 bunyi dan irama yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Langsung aja kita ke videonya. Bunyi. Di dalam puisi, bunyi bersifat estetik, yakni penambah nilai keindahan dan juga tenaga ekspresif. Selain itu, bunyi memiliki fungsi lain yang lebih utama. Yang pertama adalah untuk memperdalam ucapan, lalu untuk menimbulkan rasa, kemudian menimbulkan bayangan angan yang jelas, lalu untuk menimbulkan suasana yang khusus. Saking pentingnya dan tidak dapat dipisahkannya bunyi di dalam puisi, maka bunyi ini pernah menjadi unsur kepuitisan yang utama dalam sastra romantik yang timbul sekitar abad ke-18 hingga 19 di Eropa Barat. Lebih-lebih pada aliran simbolisme yang dipelopori oleh Charles Baudelaire pada tahun 1821 hingga 1837. Salah seorang simbolis yakni Paul Verlaine berkata bahwa musiklah yang utama dalam menciptakan puisi. Para penyair romantik dan simbolis ingin menciptakan puisi yang mendekati musik merdu bunyinya dan berirama kuat. Mereka ingin mengubah kata menjadi gaya suara. Bahkan mereka menginginkan kata-kata puisi adalah suara belaka. Menurut teori ini, tiap kata menimbulkan asosiasi dan menciptakan tanggapan dari luar arti yang sebenarnya. Hal ini dapat diusahakan dengan gaya bahasa. Menurut Slamet Muljaya, tugas puisi adalah mendekati kenyataan ini dengan cara tak usah memikirkan arti katanya. Dalam sajak penyair simbolis, kebanyakan melepaskan tugasnya sebagai tanda yang mewakili pengertian karena mereka berpendapat bahwa bunyilah atau musiklah yang utama di dalam sebuah puisi tersebut. Di Indonesia sendiri yang kemasukan oleh aliran romantik ini adalah Pujangga Baru yang masuk saat itu lewat gerakan 80 negeri Belanda. Dapat kita lihat dari sajak-sajak Pujangga Baru, mereka itu rapi, suaranya merdu, berirama karena terjadi pengulangan bunyi, kata, dan juga kalimat. Tampaknya para penyair dalam Pujangga Baru ingin mendekati suara musik. Namun pada akhirnya di Indonesia sendiri, aliran simbolisme tidak dianut secara nyata. Hanya unsur-unsur yang mementingkan bunyi dan lambang-lambang atau simbolik-simbolik dipergunakan oleh para penyair dalam sajak-sajaknya. Dalam puisi, bunyi disebut orkestrasi. Bunyi-bunyi yang merdu disebut efoni. Bunyi juga memiliki fungsi yang selain yang telah saya sebutkan di atas. Yang pertama adalah peniru bunyi atau onomatop. Lalu yang kedua ada lambang suara. Lalu yang ketiga ada kiasan suara. Selanjutnya adalah irama. Secara etimologi, irama dalam bahasa asing atau bahasa Inggris disebut rhythm. Rhythm sendiri berasal dari kata Yunani reo yang berarti riak air. Secara bahasa, irama dapat diartikan sebagai pergantian turun naik, panjang pendek, keras lembut, ucapan bunyi, bahasa dengan teratur. Jadi secara umum, pengertian irama ialah pergantian berturut-turut secara teratur. Semua yang teratur itu disebut irama dan berirama. Jadi dua, yang pertama ada metrum dan yang kedua ada ritme. Metrum sendiri merupakan irama tetap. Ini sangat jarang ditemui di kesusastraan Indonesia karena biasanya para penyair tidak memiliki patokan untuk irama sendiri. Mereka hanya menggunakan irama dari yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, ritme adalah irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendahnya secara teratur, tetapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap. Irama di dalam puisi sendiri terjadi akibat perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi, misalnya sajak akhir, asonansi, dan juga aliterasi. Dalam puisi, irama sangat sukar untuk diselidiki karena di dalam puisi tidak tampak jelas seperti pada musik, disebabkan kata-kata yang jumlah suku kata dan tekanan tidak pasti. Puisi yang merdu bunyinya dikatakan melodius. Melodi sendiri adalah paduan susunan deret suara yang teratur dan juga berirama. Bedanya melodi nyanyian dan puisi terletak pada macam bunyi atau nada yang terdapat pada sajak itu tak seberapa banyaknya dan intervalnya atau jarak nada itu juga terbatas. Kesimpulannya adalah bunyi merupakan suatu unsur yang sangat penting di dalam sebuah puisi, bersifat estetik yang merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan juga tenaga ekspresif.
Hal yang masih erat hubungannya dengan pembicaraan bunyi adalah irama, yakni bunyi yang berulang-ulang, pergantian yang teratur, dan variasi-variasi bunyi menimbulkan suatu gerak yang hidup seperti air yang mengalir turun tak putus-putus. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.